Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini kita di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 14 Juli 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas 12 ayat 5. Lukas 12 ayat 5, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari takut akan Tuhan. Ketika kita dapat melepaskan diri dari hukuman di dunia ini, dari sesama manusia, hukum negara, hukum pemerintah, atau apapun itu. Tetapi kita tidak dapat melepaskan diri dari hukuman Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan atau mencari alasan untuk lepas daripada hukuman Tuhan. Itu adalah hal yang pasti di dalam kehidupan kita sekarang dan di kehidupan kita yang kemudian. Pada akhirnya, semua orang harus menghadap Dia yang menciptakan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus menerima pengajaran khusus dari Yesus untuk memberanikan mereka agar tetap setia di dalam mengikuti firman Tuhan, untuk tetap setia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Mungkin pada masa sekarang kita dapat mengatakan bahwa itu tidak terlalu sulit, tetapi pada masa itu sangat sulit. Dan juga memang di dunia ini masih ada tempat-tempat yang sangat sulit untuk bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu kita diingatkan, mari takut akan Tuhan yang hukumannya, pembalasannya tidak dapat dihalangi oleh apapun, oleh siapapun. Segala kejahatan akan dibalaskan atau dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika semua orang tidak bisa melepaskan diri dari hukuman Tuhan, ketika semua kita pada akhirnya tidak dapat menghindar dari hadapan Tuhan, dari penghakiman Tuhan, betapa kita harus berbenah diri, betapa kita harus takut akan Tuhan, betapa kita harus setia di dalam melakukan firman-Nya setiap hari, betapa kita harus saling mengasihi, betapa kita harus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Mari melakukan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia. Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sampai akhir zaman. Betapa bahagianya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya ketika mereka masih di dunia ini, disertai oleh Tuhan,
Tetapi kepada mereka, kepada kita yang takut akan Tuhan, akan dikatakan, hai kamu hamba yang baik, silahkan menikmati perjamuan, silahkan menerima sukacita, silahkan menikmati upahmu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya, kepada orang-orang yang mau menderita karena mengikuti firman Tuhan. Orang-orang Kristen harus berani mengatakan tidak kepada yang salah, kepada yang tidak adil. Orang-orang Kristen harus berani menjadi terang dan garam di dunia ini. Harus berani bersaksi tentang kebenaran. Harus berani bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia yang sudah mati di kayu salib. Dia dikubur, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita harus berani mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang beroleh kemurahan. Siapapun yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapapun yang tidak menyayangkan nyawanya karena mengikut Yesus, mereka akan memperoleh nyawanya. Betapa kita tidak boleh takut kepada manusia, tetapi kita takut kepada Tuhan. Kita melakukan peraturan-peraturan itu karena kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita dan Tuhan menghendaki kita melakukan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah kita harus berani melakukan yang benar. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan setiap kita melakukan yang baik, kita berharap orang-orang yang lain yang melihat kebaikan itu, memang bukan kita yang bekerja untuk menobatkan mereka, tetapi kita berpengharapan dengan perbuatan baik itu, yang kita imani sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita imani karena penyertaan Roh Kudus. Demikianlah orang-orang yang mungkin bermaksud jahat kepada kita, dapat mereka melihat yang baik itu, sehingga mereka datang kepada Yesus. Ini adalah suatu kebahagiaan kita. Ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang meninggalkan kejahatannya dan datang kepada Yesus, itu adalah suatu kebahagiaan memberitakan Injil, agar orang lain juga dapat menerima kebenaran itu. Agar orang lain juga dapat keselamatan atau memperoleh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu kepadanya lah kita harus takut, harus turut, harus tunduk di dalam kehidupan kita ini. Orang yang takut Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sungguh baik, sungguh pemurah, dan panjang sabar. Begitu bahagianya kita ketika kita takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari takut akan Tuhan dengan melakukan firman-Nya di dalam kasih, di dalam rasa syukur bahwa Dia telah memberikan, menunjukkan kasih yang sangat besar melalui penderitaan Yesus kepada kita, yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dengan darah-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, agar setiap kami takut akan Engkau. Dengan demikian
kami selalu melakukan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang maha pemurah, Engkau selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, di dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan yang melepaskan mereka, Tuhan yang selesaikan setiap masalah yang mereka hadapi, yang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan Engkau akan mendengarkan apa yang kami mohonkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, jangan pernah kehendak kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami akan berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom untuk kita semua.